Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Selamat ya Dik, semoga cepat diberi momongan, ucap Dara pada adik perempuannya yang baru saja menikah. Ih, apaan sih kak? Baru aja nikah masa sudah bahas momongan sih? Saut Ais adiknya. Sementara Farhan, suaminya Ais, hanya tertawa melihat gurauan kakak adik tersebut. Hubungan asmara Farhan dan Ais sudah berjalan 3 tahunan, dan kini Farhan baru saja resmi menjadi suami Ais, usai karirnya yang dia tekuni telah berkembang. Ais juga sudah setia menemani Farhan merintis usaha miliknya sendiri, yakni Farhan memiliki usaha jualan daun tembakau. Lahan yang dia kelola dulunya adalah warisan dari kakeknya yang sudah meninggal, namun dulu itu merupakan lahan yang kosong. Hingga akhirnya Farhan ini mencoba menanam-nanam di situ, dan usai beberapa kali gagal dalam percobaannya, kini dia pun berhasil saat mencoba menanam tembakau. Dan berkat usahanya itu, Farhan kini bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan bahkan memiliki rumah sendiri. Farhan dan Ais pun lanjut menyambut tamu-tamu undangan yang pada datang. Berbagai macam hadiah mereka terima. Tak lupa foto sana-sini sampai-sampai Farhan ini kelihatan capek banget karena sebetulnya Farhan tidak terlalu suka berfoto. Dan di depan mereka terpampang prasmanan yang menunya juga bisa dibilang mewah sekali karena isinya daging-daging semua. Hingga acara pun berjalan dengan meriah dan lancar sampai malam hari. Singkatnya usai malam selesai acara, Farhan dan Ais pun masuk ke dalam kamar pengantin yang sudah tertata romantis dipenuhi dengan bunga-bunga. Farhan bahagia banget bisa sah sama Ais. Wanita yang baik hati, cantik, penurut, bisa memasak dan lain sebagainya. Sungguh paket komplit yang jarang ditemukan di dunia ini. Memang di keluarga Ais ini cakep-cakep wajahnya. Dan mungkin itu karena memang faktor keturunan dari orang tuanya yang juga ibunya kelihatan cantik banget. Bahkan darah kakaknya juga masih cakep meskipun sudah menikah 7 tahun yang lalu. Dan keluarga Ais ini hanyalah keluarga biasa, bukan keluarga orang yang terpandang. Namun kakaknya Ais, yakni si Dara, dia sudah menjanda. Pasalnya suaminya yang dulu sudah meninggal dunia saat berangkat kerja ke perantauan dan kini Dara belum menikah lagi. Sementara di dalam kamar, usai Farhan dan Ais melakukan sholat sunnah berjamaah suami dan istri setelah menikah, Farhan kemudian membaca doa dan lampu pun dimatikan. Terdengar tipan yang berdenyit seakan ada sesuatu yang baru saja mendarat di sana. Ya, itu adalah Ais yang baru saja terbaring, kemudian disusul oleh Farhan. Dan ya, malam pertama mereka begitu indah sekali, seperti halnya pada pasangan suami istri manapun. Singkatnya esok paginya, Farhan dan Ais sudah buru-buru bangun pagi sekali dan bergegas mandi karena malu jika dilihat orang tuanya. Dan setelah mereka berdua selesai mandi, Ais kemudian siap-siap memasak untuk sarapan pagi keluarganya kala itu. Dan waktu itu juga, Dara dan kedua orang tuanya baru bangun tidur. Loh Dek, tumben banget kamu udah masak, udah bangun? Iya dong kak, aku kan udah jadi istri sekarang. Hingga beberapa saat kemudian, nasi goreng yang dimasak Ais pun sudah matang dan mereka sarapan bersama di ruang makan. Pak, Bu, Kak, aku hari ini sama Ais mau pindahan. Bapak sama Ibu ngizinin kan kalau Ais ikut tinggal sama aku, ucap Farhan lagi. Iya, gak apa-apa, tapi apa gak terlalu cepat? Tanya ibunya Ais. Ya gimana ya Bu, sebenarnya aku juga masih mau tinggal di sini, tapi besok aku sudah mulai ngurus kebun lagi Bu. Oh gitu nak, ya sudah, kalau itu memang sudah keperluanmu, Ibu dan Bapak ngerestuin kepergian kalian. Yakin kan Bu gak apa-apa? Timbal Ais yang kemudian memastikan. Gak apa-apa,
Yang penting nanti kamu sering-sering pulang ke sini ya, Dok. Iya, Bu, pasti. Beberapa saat kemudian, setelah mereka sarapan bersama, Ais dan Farhan pun langsung ke kamar menyiapkan beberapa barang yang akan dibawanya. Dan di kamarnya itu, Ais dibantu oleh Dara membuka kado-kado dari tamu undangannya. Kala itu Ais juga cerita sama kakaknya kalau dirinya itu beruntung sekali bisa banget dapetin Farhan. Karena pasalnya Farhan ini sudah bekerja keras, punya banyak uang, cakep dan juga penyayang. Sungguh saling melengkapi banget bagi dirinya yang juga perfect banget. Iya, itu jodoh kamu. Kamu beruntung, Dek. Jangan disia-siain ya, ucap kakaknya. Kakaknya bisa mendoakan semoga kalian selalu langgeng dan bahagia ya. Makasih ya, Kak. Semoga kakak juga cepat dapat pasangan dan nikah lagi. Dek, kamu itu pikirannya selalu gitu mulu. Sebenarnya Dara ini juga pengen nikah, namun dia sampai saat ini belum menemukan pengganti yang cocok buatnya. Dara juga pengen sekali nemuin pria yang semacam Farhan itu. Lalu Ais dan Dara pun kemudian melanjutkan membuka kado-kado lagi, karena nanti sore Ais harus segera ikut Farhan pindah ke rumahnya. Singkat waktu, sore harinya, Farhan dan Ais pun sudah memasukkan semua barang-barang ke bagasi mobil dan disaksikan oleh keluarga Ais. Mereka berdua pun tidak lupa pamitan. Pak, Bu, Kak, aku pamit dulu ya. Iya nak, kamu jaga diri baik-baik di sana ya. Nurut sama suami dan jangan tinggalkan sholat. Iya Bu, makasih atas nasihatnya Bu. Kalian hati-hati ya di jalan, jangan ngebut-ngebut ya Han, ucap bapak mertua. Sebenarnya saat itu orang tuanya Ais belum rela melepaskan Ais untuk ikut dengan suaminya, apalagi rumahnya lumayan jauh. Jadi mereka sedih melihat kepergian Ais dan Farhan dari rumahnya. Bahkan setelah kepergian mereka, ibunya Ais pun menangis terharu. Farhan sudah mulai melajukan mobilnya dan tidak lupa menyalakan musik sebagai pencair suasana. Lokasi rumah Farhan dekat dengan pusat kota, jadi sedikit memakan waktu. Dia sengaja memilih lokasi yang akses kemanapun mudah, yang meskipun letak kebun tembakaunya jauh dari rumahnya yang dia tinggali kini. Dirinya harus menempuh jarak yang lumayan dari rumahnya untuk menuju ke kebunnya, tapi itu tidak masalah baginya. Beberapa saat kemudian, setibanya mereka di rumah Farhan, Farhan membantu Ais menata barang-barang yang sebagian ditaruh di lemari dan sebagian lagi diletakkan di gudang barang yang di sana sudah ada raknya. Ternyata Farhan ini orangnya selalu menjaga kebersihan. Terbukti saat Ais masuk ke rumah itu, rumahnya nampak bersih semua, padahal Farhan sama sekali tidak menyewa jasa pembantu. Setelah berbenah barang-barang, mereka pun lanjut istirahat terlebih dahulu di ruang tengah duduk bersama. Saat itu Ais membuatkan es jeruk buat suaminya, juga buat dirinya. Ini Mas, minum dulu, hawanya panas banget. Iya Dek, makasih ya. Mas, kamu ini ternyata orangnya suka bersih-bersih ya. Kenapa emangnya? Lah itu aku lihat tadi baru masuk rumah aja, semuanya udah rapi. Padahal kamar aku sendiri di rumah juga berantakan. Iya Dek, soalnya aku tuh gak betah kalau lihat rumah berantakan. Oh, jadi terus kamu langsung ngajak aku ke sini karena gak betah tinggal di kamar aku yang berantakan itu? Bukan gitu sayang. Maksudnya kita kan memang sudah sepatutnya untuk pindah. Kan kita sudah sepakat sebelumnya. Masa kamu lupa sih? Ais pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku memang bersihin rumah sendiri Dek. Aku tidak nyewa pembantu. Lagian rumah ini juga baru dibangun, jadi ya masih bersih, jarang dipakai. Ya udah Mas, aku mandi dulu ya Mas, gerah banget. Akhirnya saat itu Ais pun langsung beranjak mandi terlebih dahulu. Setelah Ais sudah mandi, giliran Farhan yang kemudian menyusul mandi. Malam harinya, karena di rumah belum ada bumbu-bumbu dan bahan masakan, mereka memilih untuk makan malam di luar saja sekalian mau belanja ke supermarket. Mas, kita makan di luar aja ya. Ya udah, ayo Dek. Lagian di rumah kan belum ada makanan. Iya Mas, kalau bisa nanti sekalian belanja bulanan deket sini ya Mas.
di supermarket. Iya, tenang aja, di sini lengkap dek, jaraknya juga dekat. Segera mereka pun siap-siap dan setelahnya mereka berangkat dengan menggunakan mobil. Karena nanti mereka akan belanja bulanan, jadi barang belanjaannya pasti banyak, jadi mereka memutuskan memakai mobil. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sebuah warung makan lesehan dan mereka makan ayam lamongan di sana. Meskipun si Farhan orang berpunya, dia tidak gengsi untuk makan di pinggir jalan. Sebelum berbelanja mereka harus mengisi tenaga terlebih dahulu karena nanti pasti lama banget belanjanya. Permisi, silakan mas, mbak, ucap pelayan sembari meletakkan pesanan mereka berdua. Kemudian mereka pun menyantap pesanannya itu dengan lahap. Usai makan telah selesai, mereka pun lanjut pergi menuju ke supermarket. Hingga sesampainya di supermarket, dengan troli, Ais memilih beberapa barang kebutuhan rumah seperti sembako buat dapur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Sekalian juga beli buah dan juga sayur yang masih segar-segar. Farhan pun membantu mendorongkan trolinya, sementara Ais yang memilih barang-barang yang akan dibeli. Ais mengambil apa yang diperlukannya tanpa melihat harga terlebih dahulu, karena Farhan tidak melarangnya. Dan setelah sudah selesai berbelanja, mereka pun segera pergi ke kasir untuk membayar belanjaannya. Dan saat itu total belanjaannya sekitar 5 jutaan. Singkatnya sesampainya di rumah ternyata sudah menunjukkan pukul 10 malam dan mereka pun capek sekali. Akhirnya semua barang belanjaannya pun diletakkan begitu saja dan akan ditata besok paginya. Karena sudah larut dan mereka pun juga sudah lelah sekali, mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Esok paginya, tepatnya di rumahnya si orang tuanya si Ais, Dara, dirinya kala itu lagi belanja sayur karena disuruh mamanya. Setibanya di tempat belanja, ibu-ibu di situ malah pada bandingin Dara dengan adiknya sendiri yang sudah nikah. Mbak Dara, kenapa nggak nikah lagi aja mbak? Masa mau menjanda sampai tua sih mbak? Iya tahu nih mbak Dara, betah banget menjanda. Lihat itu adiknya, dia aja udah nikah, dapat suami tajir tampan lagi. Timbal ibu-ibu yang lain. Iya mbak, cari suaminya jangan kalah sama adiknya mbak. Padahal biasanya kalau janda itu gampang banget dapetnya. Iya nggak ibu-ibu? Iya tuh bener. Namun kala itu, Dara yang sudah muak dengan obrolan ibu-ibu, dia tidak melayani sama sekali ucapan mereka dan hanya fokus memilih sayuran yang disuruh oleh ibunya. Sebenarnya Dara tidak heran dengan ibu yang satu itu, memang mulutnya gacor sekali kalau gibahin orang. Namun kali ini, gara-gara dibahas soal nikah dan janda, Dara serasa menjadi muak. Hatinya serasa makjeleb ketika mendengar perkataan mereka. Dia heran kenapa mulutnya itu kalau ngomong gak pernah disaring. Akhirnya karena Dara merasa risih, dia pun segera buru-buru selesain belanjanya dan kemudian lanjut pulang ke rumah. Bang, udah ini semuanya berapa tolong dihitungin ya. Oh iya mbak, semuanya jadinya 30.000 mbak. Ini bang uangnya, pas ya, makasih. Duluan ya ibu-ibu, ucap Dara dengan sinis. Dia pun berjalan pulang sembari bersungut-sungut karena kesal sekali. Hingga setibanya di rumah, Dara pun ngedumel sendiri. Dia kesal karena merasa dibandingkan dengan adiknya sendiri. Dia kecewa mengapa dirinya harus menjanda. Ini bu belanjanya. Lolo, kamu kenapa tondo wajahnya ditekuk gitu? Tanya ibunya. Nggak apa-apa bu. Kamu yakin? Ibu tahu loh kamu itu lagi kesel. Cerita sama ibu. Itu bu, tadi pas lagi di tukang sayur, masa aku dibandingin sama Ais bu? Katanya aku disuruh cari suami seperti Farhan yang kaya dan tampan, dan aku disuruh nikah lagi. Sudah, kamu gak usah dengerin omongan-omongan ibu-ibu itu. Biasa, mereka memang suka gibah. Tapi kan akunya jadi kesinggung bu, apalagi dibanding-bandingkan dengan adik sendiri. Udah, mending kamu ini bantuin ibu masak aja. Akhirnya saat itu Dara pun membantu ibunya untuk masak makan siang. Sementara di rumahnya Farhan, Ais masih sibuk dengan barang-barang belanjaannya yang dibeli semalam karena baru sempat dia menatanya.
Soalnya tadi pagi dia masak dulu sekalian buat makan siang, jadi baru sempat menata barang belanjaannya. Sedangkan Farhan sedang pergi ke kebun mengecek tanamannya, jadi nanti siang Farhan tidak pulang. Sambil menata semua belanjaannya itu, Ais ditemani dengan lagu-lagu kesukaannya yang diputar dari HP-nya. Dia menyetel lagu supaya dia tidak merasa bosan sendirian di rumah. Singkatnya sore harinya, terdengar suara mobil yang terparkir di depan rumah. Ternyata suaminya baru saja pulang. Segera Ais pun menuju ke depan rumah untuk menyambut suaminya. Maaf ya Dek, pulangnya rada kesorean. Tadi ada urusan sebentar. Iya gak apa-apa Mas. Kamu mau mandi sekarang apa nanti? Aku masakin air panas ya. Iya boleh Dek, aku juga capek banget di badannya. Segera Ais pun menuju ke dapur untuk memasakkan air panas buat Farhan mandi. Dan sembari menunggu airnya itu masak, Ais kemudian memijit tubuh Farhan yang katanya pegel-pegel. Beberapa saat setelahnya, Farhan pun segera bergegas untuk mandi karena azan maghrib sudah berkumandang. Singkat waktu, 5 bulan kemudian, di pagi hari, Farhan ini harus pergi ke kebun tembakaunya untuk mengecek kondisi kebunnya. Ais kala itu tidak ikut karena dirinya meskipun di rumah, dia juga sibuk jalani bisnis jual beli baju online-nya. Dia jual busana baju muslimah yang dia ambil dari temannya. Akhirnya Farhan pun pergi sendiri dan Ais pun sibuk dengan jualannya di rumah. Siang harinya, tiba-tiba Ais ini kedatangan tamu di rumahnya. Pintu pun terdengar ada yang mengetuk. Iya sebentar. Dan ketika pintu dibuka, ternyata itu adalah kakaknya. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun akhirnya saling berpelukan. Dan Ais segera langsung menyuruh kakaknya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun kemudian duduk di ruang tengah sambil menonton TV dan juga ngobrol-ngobrol. Kakak datang ke sini sendirian, Kak? Iya, sendiri, Dek. Kok kakak gak ajak ibu sih? Aku kan juga kangen sama ibu, Kak. Ibu lagi ada urusan, Dek. Lagian kamu kenapa gak pernah pulang? Mas Farhannya sibuk banget, Kak. Belum ada waktu buat pulang ke rumah. Dara pun menghela napas mendengar jawaban dari adiknya itu. Setelahnya Ais pun mengambilkan minuman dan juga makanan untuk kakaknya. Memang Dara kala itu datang sendirian, katanya dia pengen main. Dara pun dibuat takjub dengan rumah milik Farhan yang bagus dan bersih banget. Rumahnya kok bagus banget ya, Dek? Bersih banget lagi. Kamu pasti betah ya di sini. Iya, Kak. Alhamdulillah Mas Farhan emang orangnya selalu jaga kebersihan banget. Pas aku pertama datang ke sini pun aku juga kaget. Rumahnya bersih banget. Dan entah kenapa semenjak itulah timbul rasa iri pada adiknya sendiri. Namun kala itu Dara masih menutupi rasa kecemburuannya tersebut. Ketika menjelang sore, Ais ini keluar bentar mau ngirim barang pesanannya ke kurir. Awalnya Dara mau ikut, namun dia dilarang oleh adiknya untuk nunggu di rumah saja sembari menonton TV. Akhirnya Ais pun keluar dengan menggunakan motor bergegas menuju ke tukang parkir yang jaraknya lumayan butuh waktu 10 menitan untuk tiba di sana. Kala itu Ais membawa 15 paket jadi mungkin rada lama mengurusnya, tapi tadi ngomongnya sama Dara cuma sebentar saja. Akhirnya kala itu Dara yang menunggu di rumah, dia nonton TV dan posisi duduknya itu membelakangi pintu depan. Beberapa saat setelah kepergian Ais, tiba-tiba Farhan baru saja pulang sore itu. Farhan diam-diam, awalnya dia pengen ngagetin Ais. Dia tahu kalau rumahnya pasti tidak dikunci. Dia diam-diam masuk dan nampak seseorang sedang menonton TV. Farhan kira itu adalah Ais. Farhan pun mendekat dan langsung memeluknya dari belakang sambil menciumi kepala orang itu. Sontak Dara pun langsung terkejut dan berteriak. Farhan juga kaget. Dia baru sadar bahwa itu bukanlah istrinya. Loh, Kak? Maaf, Kak. Aku kira tadi Ais, ucap Farhan yang malu dan merasa bersalah. Namun untungnya Dara tidak marah. Dia malah ketawa melihat Farhan yang salah tingkah karena salah meluk orang. Memang sebenarnya perawakan Ais dan Dara ini hampir sama. Cuman bedanya Ais ini lebih tinggi daripada kakaknya. Ada-ada aja kamuan. Gak apa-apa.
Lagian masa kamu gak bisa bedain istrimu sama aku sih? Ya mana aku tahu kak kalau kakak lagi datang ke sini. Kan biasanya di rumah Ais juga sendirian. Iya juga sih. Oh iya, Ais tadi lagi nganterin paket bentar ke kurir katanya. Ya udah mbak, aku mau mandi dulu ya. Setelah beberapa saat lamanya, Ais pun pulang dengan membawa 3 bungkus bakso karena dia tahu pasti suaminya sudah pulang. Dan malam harinya mereka bertiga pun makan bakso bersama. Dara katanya mau nginep semalam. Dan ketika malam sudah mulai larut, mereka pun beranjak tidur dan Dara tidur di kamar yang sudah disediakan, yakni di kamar tamu. Menjelang tengah malam, Dara ini terbangun. Dia ingin pergi ke kamar mandi. Saat dirinya berjalan melewati kamar adiknya, dia sedikit mendengar ada suara berisik dari dalam. Pikirnya, mungkin itu biasa. Paling juga si adiknya yang lagi rutinitas kegiatan suami istri. Dan setelahnya Dara pun memutuskan kembali untuk menuju ke kamar mandi. Dan setelah buang air kecil, Dara pun segera kembali lagi ke kamarnya. Namun entah kenapa dia sulit untuk tertidur lagi. Ia teringat kejadian barusan, yakni mengetahui kala adiknya sedang melakukan rutinitas berhubungan badan dengan suaminya. Dara jadi keingat dirinya yang sudah tidak melakukan hal itu sejak lama. Tentunya dirinya sebagai seorang janda karena pernah merasakan hal itu, kini menjadi sebuah kebutuhan baginya dan keinginan baginya. Dara teringat akan kejadian tadi sore yang memang tidak diceritakan kepada Ais, yakni ketika Farhan memeluk dirinya. Pasalnya tadi saat Farhan memeluknya, Dara sempat terbawa suasana sebentar karena Farhan juga memeluknya di bagian sensitifnya. Dan semenjak itulah, Dara mulai berpikir ingin memiliki Farhan tanpa sepengetahuan Ais. Esok paginya, usai sarapan bersama, Dara pun lekas pamitan kepada mereka. Is, kakak mau langsung pulang ya setelah ini. Loh kak, kok buru-buru banget sih, masih pagi loh. Iya, soalnya ada urusan nanti siang sama temen. Oh ya udah, nggak apa-apa kak. Setelah sarapan, Dara pun kemudian siap-siap untuk pulang dan pamitan kepada Ais serta Farhan yang kebetulan tidak pergi kerja kala itu. Ya udah, aku pulang duluan ya. Makasih lo udah boleh nginep di sini. Sama-sama kak. Nanti jangan sungkan-sungkan datang ke sini lagi ya kak. Iya dek, pasti. Dara pun kemudian beranjak pergi dari rumahnya si Ais dengan menggunakan motornya. Namun ternyata Dara ini tidak langsung pulang ke rumah. Ternyata dirinya malah melipir ke suatu tempat yang ada di desa lain. Pikirannya sudah benar-benar ingin memiliki si Farhan dan tidur dengannya. Dia akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan si Farhan. Meskipun itu harus merebut dari adiknya sendiri. Ternyata kala itu Dara pergi ke salah satu rumah dukun yang diketahui olehnya. Hingga setibanya di rumah dukun yang bernama Mbak Surip, Dara langsung mengetuk pintu dan kemudian setelah pintu dibuka, dia pun langsung dipersilakan untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam rumah, Dara kala itu bilang ingin merebut suami milik adiknya sendiri. Mendengar hal itu, Mbak Surip tertawa, namun akhirnya dia tetap menyanggupi permintaan dari Dara. Akan tetapi itu tidak gratis. Tapi sebelumnya, kamu harus membayar mahar sebesar 3 juta, ucap Mbak Surip. Baik mbah, saya setuju. Apakah kamu memiliki fotonya? Dara pun kemudian mengambilkan sebuah foto yang ada di dalam tas dan memberikannya kepada Mbak Surip. Kemudian Mbak Surip pun mengajak dirinya untuk menuju ke ruangan ritual yang tampak gelap dan juga tertutup. Di dalam ruangan itu sudah tertata beberapa sesajen dan juga kemenyan. Setelahnya mereka pun duduk berhadapan dan Mbak Surip pun mulai membakar foto si Farhan. Kemudian Mbak Surip juga meminta beberapa helai rambut milik Dara yang kemudian disatukan dengan abu foto dari si Farhan. Dara pun langsung mencabut rambutnya, kemudian memberikannya kepada Mbak Surip. Hingga sesaat kemudian tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut membuat suasana menjadi mencekam. Dara pun merasa merinding kala itu. Beberapa saat kemudian Dara malah dikejutkan dengan sebuah asap yang berwarna putih yang masuk ke dalam ruangan itu dan berhenti tepat di sampingnya Mbak Surip.
Namun asap putih itu tidak berwujud sama sekali. Akan tetapi, sepertinya Mbah Surip sedang berkomunikasi dengan sosok yang tidak dapat dilihatnya dengan matanya itu. Entah apa yang dibicarakan oleh Mbah Surip, Dara tidak tahu. Karena Mbah Surip berbicara dengan bahasa yang tidak dipahaminya. Setelah sudah selesai berkomunikasi, asap putih itu pun melesat pergi dari ruangan tersebut. Dan dari fotonya Farhan yang sudah dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil. Bawalah serbuk ini dan nanti kamu taburkan bubuk itu di depan halaman rumah orang yang kamu suka. Setelah menerima botol berisi bubuk foto abu tersebut, segera Dara pun mengambil uang yang ada di dalam tasnya, kemudian diberikan kepada Mbah Surip yang totalnya 3 juta rupiah. Kemudian setelahnya Dara pun bergegas pergi dari rumahnya Mbah Surip untuk pulang ke rumah. Singkatnya suatu hari, Dara datang kembali ke rumahnya Ais, namun kala itu dia tidak sendiri karena dia mengajak ibunya. Dan ketika mendengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang dari luar, Ais pun segera membukakan pintunya. Dan ternyata saat dibuka ternyata itu adalah kakak dan juga ibunya. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan kala itu Ais dan ibunya sibuk ngobrol-ngobrol di ruang tengah sambil menonton televisi. Dan saat itulah Dara diam-diam menaburkan bubuk itu di rumahnya si Ais. Dia berjalan ke depan halaman rumah dengan alasan mau cari angin di depan rumah. Namun saat Dara ke depan teras rumah, dia sambil melihat ke sekeliling karena takut ada orang yang melihat perbuatannya itu. Setelah memastikan aman, dia pun segera mengambil botol kecil yang ada di sakunya dan menaburkan bubuk itu di depan halaman rumahnya si Ais. Usai melancarkan aksinya, dia pun kembali lagi masuk ke dalam rumah menemui ibunya dan Ais dan buru-buru menyembunyikan botol kecil yang sudah kosong itu ke dalam sakunya. Dan mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol ala keluarga seperti pada umumnya. Dan siang itu, Ais dibantu masak oleh ibunya di dapur. Dara pun juga ikut membantunya. Dan setelah selesai memasak, mereka bertiga pun makan siang bersama. Karena saat itu Farhan memang tidak ada di rumah, lagi berkunjung ke kebunnya. Dan ketika sore hari, Farhan pun baru pulang dan dia kaget karena di rumahnya sudah ramai. Ada kakak ipar dan juga ibu mertuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ibu, Kak Dara, kalian kesini kapan? Tanya Farhan. Tadi pagi nak, jam 10-an. Oh, ibu kok gak ngabarin dulu sih? Farhan jadi gak bawa oleh-oleh nih. Udah gak apa-apa. Ya udah bu, aku pamit mandi dulu ya. Segera saat itu akhirnya Farhan pun pergi untuk mandi terlebih dahulu karena tubuhnya sudah bau kecut. Dan ternyata sore itu juga Dara dan ibunya mau langsung pamitan pulang. Nak, ibu sama kakak pulang dulu ya. Lo mau pulang sekarang mah? Iya, soalnya nanti biar gak kemalaman. Kenapa gak besok aja? Enggak nak, gampang lain kali aja mama mampir lagi. Ya udah, Mas, sana anterin ibu sama kakak ya. Akhirnya saat itu Farhan mengantarkan ibunya dan Dara pulang ke rumah karena mereka berangkat ke situ menggunakan Grab. Farhan pun pulang kembali ke rumah pukul 8 malam dan sesampainya di rumah, Ais dan Farhan langsung makan malam bersama karena tadi mereka belum sempat makan. Singkatnya suatu malam, Farhan dan Ais yang sudah tertidur, Farhan ini mengalami mimpi yang aneh. Dirinya bermimpi bertemu dengan Dara yang kelihatan cantik dan menggoda baginya. Dalam mimpinya itu, Farhan diberi minum oleh Dara dan dia pun meminumnya. Bahkan setelahnya mereka pun melakukan hubungan badan. Dan ketika di puncaknya, Farhan ini justru terbangun dari mimpinya itu. Sungguh nanggung banget. Dia terperanjat bangun dengan napas yang tidak beraturan. Dan entah kenapa, nafsunya memburu ketika bermimpi melakukan hubungan dengan kakak iparnya itu. Kemudian dirinya yang merasa lelah dan haus, dia pun beranjak pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dirinya berada di dapur, sedang minum, tiba-tiba saja Farhan dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya dengan sangat lirih. Sontak Farhan pun langsung mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Namun dia tidak mendapati apapun.
Karena merinding, Farhan pun segera beranjak kembali ke dalam kamarnya. Namun baru saja dirinya hendak beranjak, dia malah dikejutkan dengan ketukan pintu di malam hari. Dia pun mencoba membukakan pintu itu karena penasaran siapa yang tiba-tiba bermalam bertamu pada malam hari. Ketika pintu terbuka, Farhan terkejut ketika melihat siapa yang ada di depan pintu. Kak Dara? Iya, sosok yang ada di hadapannya itu adalah Dara. Namun sebenarnya itu bukanlah Dara yang asli, melainkan adalah sosok yang menyerupai si Dara. Kala itu Farhan dibuat ternganga ketika melihat Dara yang tiba-tiba kelihatan cantik sekali dan bahkan menggoda. Farhan pun terpesona dibuatnya. Akan tetapi, sesaat kemudian dia malah dikagetkan dengan wajah Dara yang kemudian berubah menjadi sosok kuntilanak yang mengerikan sekali. Sontak Farhan pun langsung berteriak, hingga pada akhirnya tubuhnya pun langsung terbujur kaku dan dia pun ambruk pingsan. Singkatnya pagi hari, Ais baru bangun dan tidak mendapati suaminya di samping tempat tidurnya. Dia pun keluar mencari keberadaan Farhan. Dia pun terkejut ketika mendapati suaminya sudah terkapar di depan ruang tamu. Ais langsung teriak meminta tolong kepada tetangga sekitar. Dan beberapa saat kemudian, para tetangganya pun datang dan membantu Ais menggotong tubuhnya Farhan masuk ke dalam kamar. Ais pun mencoba membangunkan Farhan yang belum sadar itu. Dia mengoleskan minyak kayu putih di hidungnya si Farhan. Hingga setelahnya Farhan pun akhirnya tersadar. Namun semenjak itu juga Farhan mulai kebayang-bayang dengan Dara. Dan entah kenapa rasanya pengen banget ketemu sama Dara. Siang itu, Ais yang sedang masak. Farhan yang berada di dalam kamar karena tidak berangkat kerja. Dia masih kepikiran dengan Dara, bahkan dirinya sampai membayangkan Dara berkali-kali. Dan malam harinya Farhan sedang dudukan di depan teras rumah karena sudah mendingan. Dia sembari ngopi karena tidak bisa tertidur karena kepikiran terus oleh Dara. Namun ketika dirinya sedang santai dudukan di depan teras rumahnya itu, tiba-tiba saja dia mendengar suara gamelan yang terdengar jelas sekali di telinganya. Sontak Farhan pun langsung terperanjat karena dia heran, malam-malam begini siapa yang memainkan alat musik gamelan? Dan anehnya saat itu suaranya terdengar jelas sekali seperti berada di samping rumahnya. Tiba-tiba hembusan angin kencang lewat membuat suasana semakin merinding. Namun tiba-tiba saja Farhan dikejutkan dengan sosok wanita yang berdiri di depan rumahnya tepat di seberang jalan. Ternyata sosok wanita itu di pandangannya Farhan ini adalah si Dara. Dia pun berjalan menghampiri Dara di sana. Farhan seperti orang yang tidak sadar, dia berjalan menyeberang jalan, tidak lihat kanan dan kiri. Pandangannya lurus ke depan menatap ke arah si Dara. Namun saat dia berada di tengah jalan, dia terperanjat oleh suara klakson motor karena Farhan tepat berdiri di tengah jalan. Dan di saat yang bersamaan itu, sosok Dara itu menghilang entah kemana. Dia pun yang takut langsung kembali masuk ke dalam rumah. Namun setibanya di kamar, dia malah kaget ketika jendela kamarnya ada yang mengetuk sampai beberapa kali. Dia yang penasaran pun langsung membuka jendela, namun dirinya terkejut saat membuka jendela kamarnya itu. Karena di luar ternyata ada sosok pocong yang sangat mengerikan sekali menatap ke arah dirinya. Farhan pun langsung menutup kembali jendelanya dengan buru-buru dan langsung beranjak tidur menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Singkat waktu, beberapa hari setelahnya, sikap Farhan mulai benar-benar berubah cuek pada si Ais. Bahkan Farhan sering pamit keluar sendirian sejak itu. "Mas, kamu mau berangkat?" Namun saat itu Farhan terlihat sangat cuek sekali dan tidak menjawab pertanyaan dari istrinya dan bergegas pergi begitu saja. Saat itu Ais pun merasa curiga sekali dengan sikap suaminya yang tiba-tiba berubah. "Mas Farhan kenapa ya? Kok cuek banget sama aku sekarang? Apa aku ada salah?" Saat di perjalanan menuju ke tempat kerjanya, saat itu Farhan langsung mencari kontak Dara yang ada di dalam HP-nya. Dan ternyata diam-diam Farhan ini menghubungi Dara dan mengajaknya jalan berduaan. Dara yang pagi itu sedang sarapan, dia dikagetkan saat mendapati HP-nya berdering. Segera dia pun mengangkat telepon yang ternyata panggilan dari Farhan. "Farhan kenapa ya dia nelpon? Apa jangan-jangan peletnya sudah berhasil?" gumamnya dalam hati.
Dia pun segera mengangkat teleponnya dengan sembunyi-sembunyi dari kedua orang tuanya. Dan kala itu Farhan memanggil bukannya kakak Dara, melainkan dengan panggilan kata sayang. "Sayang, kamu hari ini ada waktu nggak? Kita jalan yuk, aku jemput kamu nanti." Mendengar kata sayang yang dilontarkan Farhan kepadanya, Dara kala itu girang banget. Akhirnya Farhan kini tergila-gila padanya, karena ternyata peletnya sudah berhasil. Akhirnya saat itu, Dara pun mau pergi jalan berdua dengan Farhan. Dan Dara pun segera mandi, kemudian siap-siap karena nanti mereka akan ketemuan di suatu tempat. Singkatnya setelah mereka bertemu, hari itu mereka pergi nonton berdua di mall. Sambil Dara ini dibelikan baju apa saja yang dia mau. Mereka bahkan sudah langsung pacaran dan sangat mesra sekali. Dara sangat senang dan puas sekali karena dia bisa merasakan menjadi Ais yang dimanja oleh Farhan. Mereka pun jalan-jalan berdua sampai malam hari. Dan malam harinya kala itu Farhan malah langsung mengajak Dara untuk pergi ke hotel. Karena Dara juga sudah lama tidak pernah melakukan hubungan intim. Akhirnya dia pun mau. Parahnya mereka pun akhirnya melakukan hubungan badan di dalam hotel malam itu. Sementara di sisi lain, malam itu Ais benar-benar cemas sekali mencari keberadaan suaminya yang belum pulang-pulang. Apalagi sudah ditelepon berkali-kali tidak diangkat. Ais pun menunggu di depan teras rumah sambil mondar-mandir menunggu kepulangan suaminya. Kembali ke dalam hotel, beberapa jam kemudian setelah puas melakukan hubungan badan, Farhan dan Dara pun segera pulang ke rumah. Saat itu Farhan mengantarkan Dara pulang terlebih dahulu ke desanya dan tidak sampai di depan rumah karena supaya tidak ketahuan. Hingga akhirnya kemudian Farhan pun pulang sendirian dengan mobilnya itu. Di perjalanan pulangnya, dia mendengar ada suara aneh di dalam mobilnya. Ketika itu dia mendengar ada suara seperti wanita yang memanggil dirinya dengan sangat lirih sekali. Dan anehnya suara itu sama persis dengan suaranya si Dara. Namun saat dirinya mencoba melihat ke arah belakang, ternyata tidak ada siapapun di situ. Farhan pun langsung merinding. Singkatnya saat itu, Farhan sampai rumah pukul 11 malam karena tadi mereka melakukan hubungan terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Ais mencecar berbagai pertanyaan kepada Farhan. Akan tetapi, Farhan terlihat cuek dan tidak peduli sama sekali dengan pertanyaan yang diajukan oleh istrinya. Ais benar-benar bingung dengan sikap suaminya itu yang akhir-akhir ini telah berubah. Dan semenjak itu bukan hanya sekali, namun berkali-kali Farhan ini telah mesra-mesraan dengan si Dara. Bahkan kini Farhan sering memarahi Ais dengan alasan sepele, entah itu soal masakan ataupun yang lainnya. Ais pun merasa aneh dengan perubahan sikap suaminya yang secara tiba-tiba. Hingga puncaknya ketika Ais ini mendapatkan sebuah kiriman foto dari temannya. Di dalam foto itu nampak Farhan sedang bermesraan dengan Dara yang geledotan di pundak Farhan sedang berada di dalam mall. "Astagfirullahaladzim, Mas Farhan selingkuh sama Mbak Dara," gumamnya terkejut melihat foto tersebut. Bahkan dirinya tidak menyangka kalau kakaknya sendiri tega sekali merebut suami adiknya sendiri. Ais merasa ada yang tidak beres dengan perubahan yang mendadak itu. Dia pun tidak ingin orang tuanya tahu terlebih dahulu. Suatu hari dia meminta bantuan temannya yang bernama Herni untuk mendatangkan seorang ustadz kenalannya, yaitu Ustadz Ferry, ke rumahnya si Ais. Saat itu Ais menelpon Herni terlebih dahulu untuk menyuruhnya datang ke rumah. Aku minta tolong sama kamu bisa nggak?" "Minta tolong apa, Ais?" "Tolong kamu ke rumah ya, sekalian bawain ustadz yang kamu kenal ke rumah aku." "Emangnya buat apa, Ais?" "Aku curiga kalau ada yang tidak beres dengan Mas Farhan." "Oh ya udah, nanti aku kesana sambil bawa Ustadz Ferry ya." Memang kala itu Ais berniat meruqyah suaminya yang berselingkuh dengan kakaknya sendiri. Suatu hari kala itu Farhan masih berada di rumah, namun dirinya hanya ada di kamar. Ustadz Ferry dan Herni kemudian tiba di rumahnya Ais. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Ustadz Ferry kemudian meminta diambilkan air putih untuk didoakan. Dan usai Ustadz Ferry tadi berkeliling ke sekitar rumah Ais, dia menuturkan kalau dugaan Ais mungkin benar kalau Farhan ini telah terkena guna-guna. "Mbak Ais,
Setelah saya terawang, ternyata memang benar dugaan Mbak kalau suami Mbak Ais ini telah terkena guna-guna. Ais pun berucap istighfar mendengar penuturan dari Ustadz Ferry. Kemudian Ais pun meminta Ustadz Ferry untuk membantu menyembuhkan suaminya. Kemudian Ustadz Ferry meminta kepada Ais untuk memanggil suaminya menuju ke depan. Setelahnya Farhan pun disuruh untuk ke depan menemui Herni dan Ustadz Ferry. Farhan kemudian disuruh untuk meminum air yang sudah didoakan, namun dia sempat menolak. Hingga akhirnya Farhan pun marah-marah, namun ternyata itu bukan Farhan, melainkan dirinya itu dirasuki oleh sosok yang mengganggunya. Dia meracau tidak jelas dan bahkan hendak mengusir Ustadz Ferry. Namun Ustadz Ferry tetap tenang dan tetap terus membacakan doa-doa yang kemudian membuat Farhan merasa kepanasan dan terguling-guling di lantai. Hembusan angin kencang masuk ke dalam rumah membuat suasana mendadak mencekam. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Farhan ini merasa murka dan menantang Ustadz Ferry untuk berkelahi. Kala itu, Ustadz masih terus membacakan doa dan bertarung dengan batinnya melawan sosok yang ada di dalam tubuhnya Farhan. Farhan masih terus merasakan kepanasan hingga dirinya meronta-ronta tidak jelas sampai membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Ais merasa tidak tega, dia sedih melihat tingkah suaminya yang seperti itu. Dan dengan sekejap Ustadz Ferry kemudian mengeluarkan sosok tersebut dengan paksa hingga setelahnya Farhan pun langsung terkulai lemas. Hingga sesaat setelah Farhan tersadar, dia baru mau minum air yang tadi didoakan. Kemudian tiba-tiba dirinya itu muntah-muntah sembari mengeluarkan gumpalan rambut. Hal itu membuat Ais dan Herni bergidik ngeri melihatnya. Setelahnya Ustadz Ferry meminta Ais untuk mengambilkan satu ember air dan dicampur dengan garam. Usai itu, Ustadz Ferry membacakan doa lagi dan kemudian menyiramkan air tersebut ke halaman rumah Ais. Dan tiba-tiba saja dari rumput-rumput halamannya seakan mengeluarkan asap tipis dan itu tandanya guna-guna sudah pudar. Setelahnya Farhan pun merasa linglung. Dia kemudian dijelaskan secara singkat oleh Ais tentang dirinya yang berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri dan menjauhi istrinya sendiri. Mendengar itu, Farhan pun langsung memeluk istrinya dan memohon maaf sebesar-besarnya pada istrinya. Akhirnya Ais pun mau memaafkan suaminya karena itu bukan sepenuhnya kesalahan si Farhan. Namun Ais melarang Farhan untuk berdekatan dengan Dara lagi. Dan setelahnya Ais dan Farhan mengucapkan terima kasih banyak kepada Herni dan juga Ustadz Ferry. Kemudian Herni dan Ustadz Ferry pun pamit untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Singkat waktu, Farhan dan Ais mendapatkan kabar kalau Dara ini tiba-tiba jatuh sakit. Akhirnya mereka pun berkunjung ke sana. Dan setibanya di sana, entah kenapa Dara tiba-tiba nangis dan meminta maaf kepada Ais dan Farhan karena sempat berniat merebut Farhan dari Ais. Ternyata Dara selama ini mengalami teror akibat tulangnya sendiri. Bahkan dirinya itu hampir dibuat tidak waras dengan teror tersebut. Orang tua Ais dan Dara terkejut mendengar penuturan dari anak sulungnya itu. Lantas mereka memarahi si Dara. Namun setelah ditenangkan oleh Ais kemudian menyuruh kakaknya itu untuk bertaubat dan dengan syarat jangan berkunjung dulu ke rumahnya ataupun menemui Farhan. Dirinya baru boleh berkunjung saat Dara sudah nikah lagi dengan pria lain. Dara pun kemudian mengucapkan terima kasih atas maaf yang diberikan oleh Ais kepadanya. Dia janji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Singkatnya 1 tahun telah berlalu dan kabarnya Dara kini telah menikah kembali dan mereka kini hidup bahagia masing-masing. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.